Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik santri sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan kita mengambil penjelasannya dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Tanbihul Afham. Di dalam kitab beliau Tanbih Al-Afham. Ya, terakhir kita bahas hadis ke-14 atau hadis keempat dari bab yang kedua. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menjelaskan hadis yang ke-15, masih dalam bab al-istitabah, bab bersuci dari buang air, bab bersuci dari buang air. Hadis yang kelima ini dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia sedang kencing, ketika dia sedang buang air kecil. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang kencing ataupun buang air kecil. Wala yatamassahu minal khala'i biyaminihi, dan janganlah dia cebok dengan tangan kanannya. Janganlah dia cebok dengan tangan kanannya. Wala yatanaffasu fil ina, dan janganlah dia bernapas di dalam bejana, yaitu ketika minum, bernapas di dalam gelas ataupun bernapas di dalam cangkir. Ya, ini hadis yang ke-15. Kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama tentang biografi dari periwayat hadis ini. Periwayat hadis ini dari sahabat, yaitu Abu Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i atau ibn Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Abu Qatadah namanya Al-Harith. Mana beliau ini Al-Ansari. Siapa yang dimaksud dengan Al-Ansari? Orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Mereka Ansar artinya apa? Penolong. Penolong. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari dua golongan. Ada Muhajirin, ada Ansar. Muhajirin itu sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan Ansar itu mereka adalah sahabat-sahabat yang menolong kaum Muhajirin, menerima kaum Muhajirin di Madinah. Naam. Nah, Abu Qatadah ini beliau adalah Ansari Al-Khazraji, dan beliau adalah dari suku Khazraj. Suku Khazraj. Telah kita sebutkan juga bahwasanya sahabat ataupun orang-orang di Yathrib, di Madinah, itu terdiri dari
dua suku. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Abu Qatadah beliau dari suku Al-Khazraj. Naam. Beliau Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu itu ikut di dalam perang Uhud. Ikut dalam perang Uhud. Berarti perang sebelumnya beliau tidak ikut, perang Badar dan yang lain sebagainya. Dan ikut perang setelah perang-perang Uhud. Kana yuqalu lahu farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau ini dikenal dengan Faris Rasulillah, penunggang kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syukur. دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم. نعم. Abu Qatadah ini di sebagian safar-safar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngantuk ketika apa? Ketika mengendarai hewan tunggangan. Abu Qatadah yang menjaga. Kemudian falamma staiqaza qala lahu, ataupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur di atas tunggangannya. Kemudian tatkala Rasulullah bangun, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Qatadah, hafizakallahu bima hafizta nabiyahu. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga nabinya. Abu Qatadah menjaga Rasulullah ketika beliau tidur. Tufiya sana 54 fil Madinah. Abu Qatadah ini wafat tahun 54 Hijriah di kota Madinah Munawwarah. Penjelasan dari hadis ini, konten ataupun pembahasan yang dibahas dalam hadis ini adalah bayanu ba'dil adabil islamiyah fi qada'il hajati wa ghairihi. Menjelaskan sebagian adab-adab Islami di dalam buang hajat dan selainnya. Dalam hadis ini berbicara tentang apa? Sebagian adab-adab Islami dalam buang hajat dan yang selainnya. Syekh Utsaimin mengatakan di antara kesempurnaan syariat Islam, bahwasanya syariat Islam itu sangat memperhatikan adab-adab yang tinggi, adab-adab yang tinggi pada segala sesuatu. Ini di antara bentuk kesempurnaan agama Islam. Tidak ada agama yang mengatur segala hal seperti agama Islam mengatur segala hal dengan detail. Tidak ada agama selain agama Islam yang mengatur, walaupun itu perkara yang kecil, agama Islam mengaturnya. Berkaitan dengan buang hajat itu juga diatur di dalam agama Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Dan di dalam hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari 3 perkara. Yang pertama apa? Memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil, ketika sedang kencing. Ini larangan pertama. Kemudian larangan kedua, di dalam hadis ini Rasulullah juga melarang apa? Untuk cebok dengan tangan kanan. Umum, baik ketika kencing ataupun ketika buang air besar. Kedua-duanya dilarang untuk cebok dengan tangan kanan. Li'anna dzalika yunafi takrimal yamin, kata Syekh Utsaimin. Karena hal tersebut menafikan atau tidak memuliakan tangan kanan. Tidak memuliakan tangan kanan. Karena tangan kanan ini dipakai untuk hal-hal yang bagus, hal-hal yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW pada hadis sebelumnya kita telah sebutkan, Rasulullah itu sangat suka menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan.
Ini menunjukkan kanan itu memiliki kemuliaan. Kalau seandainya tangan kanan digunakan untuk cebok, maka ini menafikan atau tidak memuliakan tangan kanan. Sedangkan tangan kanan itu harusnya dimuliakan. Begitu juga larangan yang ketiga, Pak. Nabi SAW melarang untuk bernafas di dalam ina, di dalam bejana, di dalam gelas, di dalam cangkir ketika sedang minum. Ini dilarang. Ketiga hal ini dilarang Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Kenapa dilarang bernafas ketika minum? Bernafas dalam apa? Dalam gelas atau dalam cangkir atau dalam bejana. Kata Syekh Utsaimin, li'anna dzalika yuqadhdhiruhu 'ala man ba'dahu. Karena hal tersebut bisa mengotori cangkir atau bejana tersebut ketika bejana itu digunakan oleh orang setelah dia. Misal bejana itu dipakai bergiliran misalnya. Kalau dia bernapas dalam bejana tersebut akan mengotori bejana atau gelas tersebut. Wa rubbama yahmilu nafasuhu amradan, dan bisa jadi nafasnya itu membawa penyakit. Bisa jadi membawa penyakit, yatalawwathu bihal ina, yang membuat bejana tersebut menjadi tercemar. Aw yastadimun nafasu sa'idu bisyarabin nazil fayahsulu syaraq wa yatasaqatul lu'ab, atau akan menyebabkan apa? Menyebabkan air liurnya ikut kembali bersama air di bejana tersebut. Wa kullu hadza munafin likamalil adab, dan semua ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menafikan kesempurnaan adab. Menafikan kesempurnaan adab. Ini penjelasan secara global dari hadis yang ke-14 ini. Adapun faidah-faidah yang bisa kita petik ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, kata Syekh Utsaimin, larangan bagi seseorang untuk memegang tangan kanannya ketika dia sedang kencing. Ketika dia sedang kencing. Wa huwa nahyu karahatin 'indal jumhur. Dan menurut mayoritas ulama, larangan ini hanya bersifat makruh. Larangan ini hanya bersifat makruh. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan larangan ini bersifat haram, bukan makruh. Karena kenapa? Karena hadis ini apa? Bentuknya larangan. Dan di dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwasanya hukum asal dari larangan itu diharamkan atau dimakruhkan, diharamkan selagi tidak ada dalil yang memalingkan dari keharamannya. Nah, di dalam hadis ini bentuknya larangan kan, maka hukum asalnya bahwasanya larangan itu adalah haram. Dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Syekh Sa'ad Al-Ashithri hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya larangan ini bukan hanya sekedar makruh, tapi larangan ini haram. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk memegang kemaluan kita dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Jadi jangan dilakukan hal seperti ini. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka memegangnya dengan tangan apa? Dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Bisa dipahami santri sekalian? Ini adab. Dan ini larangan dari Nabi SAW. Memegang kemaluan dengan tangan kanan itu dilarang dalam kondisi khusus. Itu ketika sedang buang air kecil, ketika sedang kencing saja. Adapun pada kondisi-kondisi lain maka itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Bisa dipahami? Iya. Ini faedah yang pertama. Apa faedah yang pertama tadi? Apa faedah yang pertama? Antum, apa faedah yang pertama tadi?
Tanya sebelahnya coba. Nah, ahsan, larangan memegang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing, ketika sedang buang air kecil, dan larangan ini kita katakan bahwasanya itu diharamkan. Kemudian faedah yang kedua adalah an-nahyu 'anil istinja'i bil yamini minal bauli awil ghaiti. Larangan untuk cebok dengan tangan kanan, haram hukumnya. Baik itu cebok dari kencing ataupun cebok dari buang air besar. Kedua-duanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan tangan kanan. Baik ceboknya dengan batu atau yang semisalnya, tisu dan yang lain sebagainya, atau ini disebut dengan apa? Kalau dengan air istinja, kalau dengan batu dan yang semisalnya apa? Istijmar. Nah, larangan ini umum, baik istinja maupun istijmar tidak boleh dengan tangan kanan semua. Tidak boleh dengan tangan kanan semua. Baik. Baik itu apa namanya, cebok dengan air ataupun cebok dengan batu dan yang semisalnya. Ini faedah yang kedua. Larangan cebok dengan tangan kanan. Faedah ketiga dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajarannya, fadlul yamin, keutamaan tangan kanan. Karena tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, sehingga tidak diperkenankan untuk menggunakannya pada hal-hal yang kotor, hal-hal yang kurang bagus. Naam. Yang keempat, akan tetapi kedua tangan itu bagus semua karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai mengatakan tangan kanan adalah tangan bagus, tangan kiri adalah tangan jelek. Enggak. Kedua-duanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tangan kanan digunakan pada hal-hal yang baik, tangan kiri biasanya digunakan pada hal-hal yang kotor dan yang lain sebagainya. Tapi kedua-duanya secara zatnya bagus semua. Bagus semua karena itu adalah ciptaan Allah semua. Hanya saja penggunaannya. Jadi jangan sampai lagi kita menyebutkan tangan kanan adalah tangan bagus, tangan kiri tangan jelek. Tangan jelek ini kurang tepat. Sebaiknya dihindari mengucapkan ucapan seperti ini. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, an-nahyu 'anit tanaffusi fil ina. Larangan untuk bernafas di bejana ataupun di cangkir ataupun di gelas. Disebutkan di dalam riwayat hadis yang lain bahwasanya kalau memang seandainya butuh untuk bernafas, dia bernafasnya di luar. Naam, dia bernafasnya di luar, bukan di dalam. Naam, minum, kemudian kalau memang ingin bernapas, keluarkan dulu dari mulut cangkir tersebut, baru kita ambil nafas ataupun bernafas, kemudian baru minum lagi, kemudian bernafas lagi, minum lagi, bernafas lagi. Disebutkan di dalam hadis sebanyak tiga kali. Intinya jangan bernafas di dalam bejana. Dan larangan ini semuanya itu bentuknya haram. Larangan ini semuanya bentuknya haram. Yang kelima, faedah dari hadis ini, kamalu syariatil islamiyyati wa syumulu ta'alimiha. Sempurnanya syariat Islam, dan syariat Islam itu mencakup segala hal. Agama Islam itu sangat sempurna dan mencakup segala hal, mengatur segala urusan, sampai perkara cebok, sampai perkara bernafas di dalam bejana, itu diatur semua di dalam agama Islam. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang paling sempurna.
Dan agama Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasulullah. Setelah diutusnya Rasulullah, maka tidak ada seseorang yang boleh beragama kecuali beragama dengan agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Dan seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus beragama Islam. Kecuali dia harus beragama Islam. Kalau seandainya ada seseorang yang dia tidak beragama Islam, walaupun dia adalah orang yang paling baik sedunia misalnya, dia sangat baik, dia sangat gemar bersedekah, dia sangat suka membantu orang-orang miskin, dia suka membantu orang-orang yang sedang kesulitan, tapi kalau seandainya dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mutlak untuk masuk surga itu harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Kalau ada yang mengatakan tidak adil dong, dia sudah berbuat baik kok tidak masuk surga, malah masuk neraka, padahal dia banyak berbuat baik di dunia. Maka kita katakan berbuat baik kepada makhluk walaupun sebanyak apapun kebaikan tersebut tidak akan sebanding kalau dia berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak masuk ke dalam Islam, dia telah berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat buruk kepada Allah. Maka perbuatan-perbuatan baik kepada manusia itu tidak ada artinya ketika dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam agama Islam. Baik, ini faedah yang kelima, yaitu sempurnanya agama syariat Islam. Dan syariat Islam itu mencakup segala hal. Ini penjelasan tentang hadis yang ke-15. Tentang hadis yang ke-15. Jadi intinya hadis yang ke-15 ini Rasulullah SAW mengatakan di dalamnya, Rasulullah melarang 3 hal. Apa saja tadi? Memegang tangan kanan, memegang dengan tangan kanan, memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Kemudian yang kedua, cebok dengan tangan kanan. Yang terakhir, bernafas di dalam gelas ataupun bejana. Ya, hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Hadis ini hadis yang ke-6 dari bab yang istitabah, dan ini hadis terakhir pada bab istitabah sebelum kita masuk ke bab siwak. Hadis yang ke-16 ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kita katakan semoga Allah meridhai keduanya? Karena Abdullah dan bapaknya, siapa bapaknya? Abbas, itu dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Abbas ini siapanya Rasulullah? Abdullah ibn Abbas siapanya Rasulullah? Paman, paman. Abbas pemaman, Abdullahnya sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kuburan. Melewati dua kuburan. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang ini yang ada di dalam kuburan tersebut, la yu'adzaban, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka berdua tidaklah diazab karena sesuatu yang besar. Maksudnya sesuatu yang ringan untuk ditinggalkan kalau dia mau. Bukan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Apa saja kedua hal ini? Rasulullah mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal baul. Yang pertama, seseorang itu tidak menutup diri ketika sedang kencing, atau dia tidak bersih di dalam kencingnya.
Tidak menutup diri dan juga tidak bersih di dalam membasuh kemaluannya ketika setelah kencing. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang satunya diazab karena dia melakukan namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Kedua orang ini diazab karena dua hal ini. Yang salah satunya karena tidak menutup diri ketika kencing atau tidak bersih di dalam membasuh kencingnya. Yang kedua, dia melakukan namimah. Kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan fa akhadha jaridatan ratbatan. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan perkataan tadi, beliau mengambil pelepah korma yang masih basah. Pelepah korma yang masih basah. Fasyaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah membelahnya menjadi dua bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Dan Rasulullah menancapkan pelepah korma tadi di setiap kuburan satu. Jadi kan ada satu pelepah korma beliau belah, satunya ditaruh satu kuburan, satunya ditaruh di kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqulna ya Rasulullah lima fa'alta hadza. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Untuk apa engkau melakukan ini? Menancapkan pelepah korma yang masih basah di kedua kuburan tersebut. Maka Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Atau la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan pelepah korma tersebut dapat meringankan azab mereka berdua selagi pelepah korma tersebut belum kering. Kering. Ini tujuan Rasulullah menancapkan pelepah korma tersebut di kedua kuburan tadi. Ya, ini hadis yang ke-16. Kita masuk ke penjelasan hadis ini. Yang pertama tentang periwayat dari hadis ini. Siapa periwayatnya tadi? Abdullah ibnu Abbas. Nama beliau Abdullah ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa Rasulullah? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hashimi. Naam. Al-Qurashi, dari suku Quraisy. Ibnu ammin Nabi. Beliau adalah anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habrul ummah wa turjumanul Quran. Beliau ini dijuluki oleh Rasulullah sallallahu Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Karena beliau adalah yang paling pakar di dalam masalah tafsir Al-Quran. Al-Quran. Dhammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk beliau. Wa qala Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan kepadanya al-hikmah. Atau beliau mengatakan alimhul kitab, atau ya Allah ajarkan dia al-kitab, yaitu Al-Quran. Wa wada'a lahu wadu'an. Dan suatu hari juga Nabi SAW pernah memberikan kepadanya air untuk berwudu. Faqala Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas terhadap agama. Pahamkanlah Ibnu Abbas agama. Jadikan beliau ini adalah ulama, orang yang berilmu di dalam agama Islam. Di dalam beribadah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau tafsir Al-Quran. Fa adraka ilman katsiran. Dan Abdullah ibnu Abbas mendapatkan ilmu yang sangat banyak berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas mendapatkan ilmu yang sangat banyak, terutama di dalam masalah tafsir Al-Quran, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana harisan 'alal ilmi, dan Abdullah ibnu Abbas sangat semangat terhadap ilmu, sangat haus terhadap ilmu. Qala fihi Umar ibn Khattab mengatakan tentang Abdullah ibn Abbas, "Dzakum fatal kahul." Di antara kalian ini ada seorang pemuda yang sudah dewasa, walaupun dia muda tapi sudah dewasa pemikirannya. Lahu lisanun saul, dia memiliki lisan yang sering bertanya.
Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Wa qalbun aqul, dan hati yang selalu berfikir, akal yang selalu berfikir. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad nahazal ihtilam. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah ibn Abbas sudah mendekati ihtilam, sudah mendekati baligh. Jadi ketika Rasulullah wafat, Abdullah ibn Abbas belum baligh tapi sudah mendekati baligh. Wa mata fit Taif sana 68. Dan Abdullah ibn Abbas wafat di kota Taif tahun 68 Hijriah. Ini biografi ringkas dari Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah meridai beliau. Tafadhal adzan dulu. Belum, bentar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, jadi ini berkaitan dengan biografi singkat dari perawi hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, konten ataupun pembahasan yang dibahas dalam hadis ini adalah bayanu uqubatin nammam wa man la yastatiru min baulihi. Penjelasan hukuman bagi orang yang suka mengadu domba dan bagi orang yang tidak menutup diri dari ketika kencing dan juga tidak bersih di dalam kencing, tidak bersih dalam cebok. Penjelasan dari hadis ini secara al-ijmali, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melewati dua kuburan di Baqi. Baqi ini adalah siapa? Di mana para sahabat itu banyak dikuburkan di mana? Di Al-Baqi namanya, Al-Baqi. Dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan Masjid Nabawi. Fa kushifa lahu an ta'dzibi man fihima bisama'i aswatihima. Kemudian ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diazabnya dua orang yang ada di dalam kuburan yang beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tersebut, dan beliau dijelaskan ataupun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebab di azabnya kedua orang tersebut. Yaitu yang pertama, dia tidak memperhatikan bersuci dari kencingnya. Dia tidak memperhatikan, yang mana itu adalah salah satu dari syarat sah salat. Kemudian yang kedua, dia melakukan namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin, yang menyebabkan kerusakan dan kekacauan gara-gara namimah tersebut. Ya, faedah dari hadis ini yang pertama, thubutu azabil qabri, adanya azab kubur. Faedah dari hadis ini yang pertama apa? Adanya azab kubur. Dan azab kubur, menetapkan adanya azab kubur ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita harus menetapkan, kita harus meyakini bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Apa dalilnya? Hadis ini. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Maksudnya di mana? Di kuburan. Maksudnya di mana? Di kuburan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah ini diselisihi oleh sebagian ahlul bid'ah, di antaranya Al-Mu'tazilah, yang mana mereka tidak meyakini apa? Adanya azab kubur. Itu. Kampung Madu belakang itu. Nah, faedah yang pertama dari hadis ini menetapkan adanya azab kubur. Terlalu banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Adapun kalau seandainya ada orang yang mengatakan aku lang bongkar kuburan, dak kati azab dalamnya, dak kati aku temui ada azab di dalam kuburan, maka kita katakan apa? Bahwasanya alamnya sudah berbeda. Yang satu alam dunia, yang satunya alam barzakh. Alam barzakh, sehingga tidak bisa dikiaskan, sudah beda alam, Jadi walaupun kita bongkar, maka tidak akan bisa kita lihat karena sudah beda alam, beda alam. Kemudian ada lagi yang beralasan dengan akal mereka untuk menolak azab kubur. Mereka mengatakan cak mano paca siko di azab, sebelahnya dikasih nikmat. Kan ada azab kubur, ada nikmat kubur. Misal ada dua kuburan yang berdempetan.
Yang satu ini dapat azab, yang satu ini dapat nikmat, padahal berdekatan. Kata mereka secara akal tidak mungkin si kok dapat azab, si kok dapat nikmat di kuburan yang sangat dekat, bahkan dempetan. Si kok dapat azab, si kok dapat nikmat. Ini tidak mungkin secara akal menurut mereka. Maka kita katakan sekali lagi, ini adalah alam barzakh dan tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Bahkan di dalam mimpi pun, dalam orang yang sedang tidur misalnya, satu ranjang, dua orang tidur satu ranjang misalnya, atau satu tempat. Ada, kalau laki-laki sama laki-laki yang sudah balik tidak boleh tidur satu ranjang Bahkan Rasulullah, walaupun adik-beradik umur mereka sudah mencapai mumayyiz, itu sudah diperintahkan untuk dipisahkan. Apalagi kalau sudah balik, ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jadi santri-santri itu tidak diperbolehkan untuk tidur satu ranjang. Haram secara syariat, haram secara peraturan ma'had. Nah, ini kita kembali lagi, dua orang tidur di satu tempat, yang satunya bisa jadi dia mimpi yang bagus, satunya bisa mimpi buruk, padahal berdampingan, sampingan, dan itu memungkinkan tidak? Memungkinkan. Begitu juga azab kubur. Jadi intinya azab kubur ini benar adanya, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini harus kita yakini. Ada azab kubur sebagaimana ada nikmat kubur. Ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang itu bisa disebutkan pada kajian-kajian lainnya. Dan di antara sebab mendapatkan azab kubur yang tadi, melakukan adu domba, kemudian tidak bersih di dalam bersuci dari kencing. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, dan namimah yang dilarang adalah namimah yang membuat kerusakan di antara kaum muslimin. Menukilkan ucapan kemudian disampaikan kepada orang lain, tujuannya untuk merusak hubungan di antara mereka. Tapi kalau seandainya menukilkan ucapan menukilkan ucapan itu untuk kemaslahatan, maka diperbolehkan. Misal, kalau seseorang ada mengucapkan ucapan yang buruk kepada saudaranya, kalau ucapan ini tidak disampaikan kepada saudaranya tersebut, ini akan membuat kemudharatan untuk saudaranya, maka boleh kita sampaikan untuk kemaslahatan. Tapi kalau seandainya untuk menukilkannya dalam rangka mengadu domba untuk merusak hubungan mereka, ini yang diharamkan. Ini yang diharamkan. Tapi kalau untuk maslahat diperbolehkan. Untuk maslahat diperbolehkan. Ya, faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan kepada manusia tanda-tanda dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Allah menampakkan kepada para sahabat mukjizat ataupun tanda dari kenabian Rasulullah. Apa itu? Nabi mengetahui bahwasanya kedua orang ini sedang diazab. Dari mana Nabi tahu? Padahal ini adalah perkara ghaib. Ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan terkadang Allah tampakkan tanda tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, wajibnya seseorang itu wajibnya seseorang itu bersih di dalam cebok ketika kencing. Harus memperhatikan hal tersebut. Hal tersebut. Jangan sampai kita lalai, karena ini adalah salah satu sebab yang dapat mendapatkan azab kubur. Tapi jangan sampai juga ini menyebabkan kita menjadi terkena was-was. Kalau seandainya kita sudah pastikan bahwasanya air sudah membasuh kemaluan kita, dan kita sudah rasa bahwasanya itu sudah bersih, sudah selesai. Jangan sampai kita tertimpa penyakit was-was. Belum bersih. Jangan sampai kita terkena hal tersebut. Selagi kita sudah meyakini itu sudah bersih, sudah selesai, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan diikuti perasaan was-was tersebut. Baik.
Ini faedah yang ketiga, wajibnya seseorang untuk bersih di dalam kencingnya, bersih di dalam mencuci kencingnya. Kemudian yang keempat, namimah dan tidak bersih di dalam kencing, dan tidak bersih dalam membersihkan kencing, atau tidak menutup diri dari ketika kencing, ini termasuk dosa besar. Mengadu domba ini dosa besar. Jadi berhati-hati santri sekalian, diharamkan untuk mengadu domba. Kau diomongi si fulan ini, kau ini cek ini cek ini cek itu. Si koknya juga nyampe ke fulan, dia ngomong kau tuh ini itu. Ujungnya mereka rusak hubungan mereka, atau bahkan sampai melakukan kezaliman di antara mereka berdua. Yang mengadu domba itu berdosa besar, haram hukumnya, haram. Jadi jangan sampai lagi ada yang melakukan namimah, adu domba, itu dosa besar. Kemudian faedah yang kelima, peringatan akan agungnya urusan solat, yang mana kalau salah satu syarat solat tidak terpenuhi, maka itu dapat menjadi sebab mendapatkan azab kubur, yaitu tidak bersih dalam kencing. Itu berefek berefek solatnya tidak sah, dan itu menyebabkan dia mendapatkan azab kubur. Kemudian yang keenam, bagaimana rasa simpati Nabi SAW kepada umatnya, walaupun kepada para ahli maksiat, yang mana Nabi SAW itu menancapkan pelepah kurma yang masih basah dengan harapan agar azab mereka menjadi ringan. Nabi sangat simpati kepada umatnya, walaupun umatnya itu adalah pelaku maksiat, melakukan maksiat. Ini bentuk rahmat Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya syafaat syafaat Nabi SAW bisa jadi terbatas oleh waktu. Ada syafaat-syafaat yang sementara. Di antaranya dalam hadis ini, syafaat Nabi meringankan azab mereka itu ada waktunya. Sampai kapan? Sampai pelepah korma tersebut menjadi kering. Selagi masih basah, dia mendapatkan syafaat dari Nabi berupa diringankan azab kuburnya. Jadi intinya, syafaat dari Nabi SAW bisa jadi ada waktunya. Bisa jadi ada waktunya. Kemudian yang kedelapan, sahabat sangat semangat untuk mengetahui apa hikmah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat bertanya ketika Rasulullah menancapkan pelepah korma di kuburan. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, kenapa melakukan ini? Ini menunjukkan sahabat itu sangat semangat untuk mengetahui apa hikmah dari semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian terakhir, ini peringatan kata Syekh Utsaimin, tidak disunnahkan bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Yaitu apa? Meletakkan pelepah korma atau batang yang lainnya atau daun yang lainnya di atas kuburan dengan anggapan itu dapat meringankan azab orang yang ada di dalam kuburan. Ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, ini khusus bagi Nabi SAW, karena Nabi mengetahui orang tersebut sedang diazab, sehingga kita tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini, karena kita tidak mengetahui orang yang ada di dalam kuburan ini dia diazab atau tidak. Bahkan kalau seandainya kita meyakini hal tersebut, kita naruh dedaunan, kita naruh pohon, kita naruh pelepah korma, berkeyakinan agar orang tersebut mendapatkan keringanan pada azabnya, azab kuburnya, maka kita telah suudzon kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Kita menuduh bahwasanya dia sedang kena azab. Nabi melakukan itu karena beliau tahu orang itu sedang kena azab. Taunya dari mana? Allah yang memberitahu. Sedangkan kita tidak mengetahui.
orang yang ada di dalam kuburan tersebut diazab atau tidak. Sehingga hal ini tidak boleh kita lakukan. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Oleh karena itulah para sahabat tidak ada yang melakukan hal tersebut setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan ada seorang sahabat yang meniru apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Wallahu alam. Ini berkaitan dengan materi, kita jawab beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Apa hukum hutang yang lama tidak dibayar dan lupa bagaimana cara minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Semaksimal mungkin usaha untuk mencari orangnya dan untuk mengetahui berapa nominal hutangnya. Sebisa mungkin usaha semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu, tidak ketemu masih orangnya, atau dia tidak tahu berapa nilai utangnya, maka dia berijtihad. Kalau orangnya tidak ketemu, dia infakkan dia infakkan di jalan Allah sebesar dengan nominal hutang tersebut, dan dia niatkan itu untuk orang yang dia berhutang darinya. Pahala tersebut untuk orang yang menghutangnya. Taib. Jadi usaha dulu ya. Jika ceboknya menggunakan semprotan air dan memegangnya dengan tangan kanan, apakah boleh Ustaz? Kalau memegang semprotannya maka tidak mengapa. Dengan tangan kanan. Sebagaimana nyebok dengan pakai gayung. Mak mano nyebok pakai tangan kiri, gayungnya tangan kiri juga cak mana dua tangan kirinya. Jadi kalau megang semprotannya tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Sebagaimana kita memegang gayung dengan tangan kanan. Yang tidak diperbolehkan itu yang langsung berhubungan dengan kemaluan kita. Paham? Ya. Apakah jika menanam pohon di atas kuburan apakah bisa mengurangi azab tersebut? Sudah kita jelaskan tadi, itu tidak diperkenankan, hanya khusus Nabi mengatakannya. Apakah boleh menyimpan foto lawan jenis kita? Boleh, kalau itu ibu kita, kalau itu saudari kita, ayu kita, kalau itu bibi kita. Tapi kalau yang bukan mahram, apa kebutuhannya? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, haram. Apakah boleh mengambil sesuatu yang bisa dipakai di jalan dalam rangka nemu? Ini masuk ke dalam pembahasan luqatah, barang temuan. Ini ada perinciannya. Kalau seandainya barang temuan tersebut barang yang ringan, yang kalau orang kehilangan barang tersebut tidak bakal dicari. Duit 500, duit 1000. Wong kalau kehilangan itu bakal nyari tidak nyari. Maka tidak mengapa kita langsung gunakan. Tapi kalau seandainya barang tersebut barang yang kalau orang kehilangan bakal dicari, tidak boleh kita langsung gunakan, tapi kita harus umumkan dulu selama 1 tahun, kemudian baru boleh kita memiliki hak guna terhadap barang tersebut. Memiliki hak guna ya. Hak guna. Maksudnya apa? Kalau kita gunakan barang tersebut, sudah habis barang tersebut kita gunakan, datang pemiliknya, wajib kita ganti. Wajib kita ganti. Oleh karena itu kita katakan hak guna. Apa hukumnya membunuh kodok? Haram. Membunuh kodok itu haram karena dhifda itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara-suara kodok itu adalah suara-suara mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diharamkan. Banyak ini Allah pertanyaan. Ada pengecualian bagi yang memiliki disabilitas seperti tangan kiri lumpuh atau maaf buntung untuk mencuci kemaluan menggunakan tangan kanan dan juga cebok. Tidak jadi masalah, ini uzur. Ini uzur. Apakah boleh minum sambil bernapas tetapi lubang botolnya kecil? Umum, larangan tadi umum, baik di botol maupun di bejana. Berbuat zalim kepada seorang tapi orangnya sudah meninggal, bagaimana cara kita meminta maaf? Apakah kita harus mendoakan orang tersebut? Berdoa kepada Allah mudah-mudahan dia menghalalkan kezaliman antum. Berdoa kepada Allah agar dia menghalalkan kezaliman antum. Kalau dia tidak menghalalkan, siap-siap di hari kiamat dituntutnya. Jadi banyak-banyak beramal. Ini bahaya zalim. Bahaya zalim. Tidak akan diampuni dosa zalim kepada manusia kecuali kita minta halal kepada dia. Oleh karena itu ana bilang,
banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia sudah menghalalkan kezaliman yang antum lakukan kepadanya. Tapi kalau dia tidak menghalalkan sampai dia meninggal, sudah siap-siap apa namanya, saling tuntutan di akhirat. Banyak-banyak beramal. Anda pernah melihat di suatu kitab bahwa menikahi wanita ahlul kitab adalah makruh. Wallahu alam, berkaitan dengan hukumnya makruh Anda tidak tahu. Yang setahu Anda hukumnya boleh. Menikahi wanita ahlul kitab, wanita Nasrani dan wanita Yahudi itu diperbolehkan. Boleh ya, bukan berarti dianjurkan. Boleh, bukan berarti dianjurkan. Kalau zaman sekarang wanita muslimah sangat banyak sekali, apa hajatnya kita untuk menikahi mereka? Tapi berbicara tentang hukum boleh. Berbicara tentang hukum boleh. Jika seorang berwudu di kamar mandi, apakah dia harus membaca basmalah? Wallahu a'lam, berkaitan dengan membaca basmalah ini hukumnya sunnah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Sehingga walaupun tidak membaca basmalah di dalam kamar mandi itu tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Walaupun adapun kalau seandainya memang mau mengucapkan basmalah, ulama mengatakan mengucapkannya boleh, tapi tidak mengarah ke tempat buang airnya, tidak mengarah ke WC-nya, klosetnya. Kata para ulama menyebutkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Seorang yang melakukan perbuatan syirik dan seorang itu tidak tahu apa itu syirik dan saat dia sudah dewasa dia mengetahui syirik itu, apakah seorang ini termasuk orang yang syirik? Kalau seandainya dia tidak mengetahui, maka insyaallah ma'dzur, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, apa hukuman yang suka gosop ya Ustaz? Sabun, sendal, pena haram. Ingat, ini haram, bukan perkara yang diperbolehkan. Gosop-gosop hal seperti ini diharamkan. Nah, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan muhajir? Muhajir adalah orang yang berhijrah. Allahu akbar, banyak sekali. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.